Iya sih kak, boleh tutupin ininya nggak? Iya sih kak, boleh tutupin ininya nggak? Hah? Kenapa kak? Enggak bermaksud ngeganggu atau apa kak, cuma tenang dulu kak, tenang nggak apa. Duduk aja nggak apa-apa kak, duduk aja. Nggak bermaksud jahat kak, nggak bermaksud jahat. Ini kak, kalau boleh tahu sebelumnya kakaknya agamanya apa? Muslim sih kak. Nah muslim, kebetulan kakaknya muslim. Sini niat saya kan niatnya mau ngajak kak coba tutup aurat sebentar, nggak 24 jam, enggak nanti dilepas lagi. Oke nggak apa-apa, cuma sebentar aja sebagai renungan gitu. Gimana? Tutup sebentar buat renungan. Iya, Maksudnya gimana ya mbak? Maksudnya? sebentar aja gini loh kak. Di dalam Islam kan ada aturan, ada apa ya, kewajiban untuk menutup aurat gitu. Tapi saya tidak memaksakan kakaknya pakai seterusnya, enggak. Cuma sebagai renungan kakak untuk mengingat kembali ini loh kewajiban kita sebagai muslim gitu. Tapi itu kan sesuai kembali kakaknya masing-masing gitu kan, mau diterima atau enggak terserah kakak. Cuma ini kan sebagai renungan aja, mencoba mungkin sekitar 5 menit, nanti dilepas lagi, is oke nggak apa-apa gitu. Gimana? Mbaknya tiba-tiba nutupin maksudnya. Iya, mungkin kakaknya kaget, refleks lah pasti. Iya, wajar kakaknya kaget, mungkin karena saya tiba-tiba datang gitu, nggak apa-apa. Saya salah juga karena tiba-tiba apa ya, nggak permisi dulu sama kakaknya. Cuma niat saya bukan jahat, enggak, tapi di sini cuma niat saya cuma apa ya, ngajak kakaknya coba aja gitu kan iseng-iseng, kakak juga dapat pahala gitu, coba tutup aurat, nanti dilepas lagi kembali kakak seperti ini, oke nggak apa-apa kak, sebentar aja kok. Gimana? Ya udah, seenggaknya permisi dulu. Iya, sekali lagi saya minta maaf tadi kak udah buat kakaknya kaget gitu kan, nggak bermaksud jahat, enggak, mungkin kakaknya kaget aja sih tadi, nggak apa-apa. Iya. Maaf ya kak. Iya nggak apa-apa. Tapi saya duduk di sini boleh Iya nggak kayak boleh, gitu? silakan. Saya sharing aja sebentar, nanti mau dipakai atau enggak kembali ke kakak lagi. Ya. Boleh kenalan dulu kak? Iya, Alfi. Kak Alfi, kak ya? Asani. Kak Asani. Jadi kakak berdua dari mana? Dari Jepara, yang ini dari Cilacap. Oh gitu. Terus ke sini lagi liburan. Kita lagi kuliah. Oh kuliah di sini. Terus udah berapa lama kak? Udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun Iya. lebih ya. Udah mau wisuda atau masih? Hampir bentar lagi. kita Hampir wisuda. bentar lagi, berarti semester 8. Enggak, kita dari jurusan kok. Jadi cuma 1 tahun doang. Oh 1 tahun doang. Oh berarti kayak singkat gitu, kuliah Iya, singkat. kuliah Oke. singkat. Nah ini kak kan sekali lagi saya minta maaf ya tadi ya udah Iya, buat nggak kakaknya berdua kaget. Nah kan Kak Alfi nih ya, kebetulan kan Islam, kakaknya juga kan setiap orang atau perempuan itu kan punya alasan dan punya masing-masing. Kenapa sih belum siap untuk pakai hijab atau tutup aurat, kan sedangkan di dalam Islam kan ada kewajiban untuk menutup aurat, kan setiap orang kan punya alasan masing-masing terhadap dirinya gitu. Alasan kakak berdua mungkin gitu atau siapa gitu? Kalau aku sih kadang pakai, kadang juga enggak. Soalnya kalau konsisten emang belum bisa. Belum bisa. Terus kakak ya? Ya sama. Kayak Kita gitu. juga ada satu tempat, satu waktu tertentu di mana kita berhijab dan kita enggak. Kayak gitu. Memang belum bisa buat komitmen buat berhijab. Untuk istiqomah belum bisa. Iya, ya? belum. Tapi tahu kan kalau itu kewajiban gitu. Iya. Nah, tapi berarti jauh dari orang tua nih kak ya. Iya. Tapi tetap komunikasi nggak sama orang tua? Iya. Orang tua berarti udah percayain kakak, mesti kan lumayan jauh nih jaraknya gitu. Percayain gitu. Nah kalau orang tua sendiri atau keluarga sendiri pernah nggak sih kayak biasanya kan ayah atau nggak ibu, nah coba dia pakai hijab atau apa, atau kalau orang tua kembali ke kakaknya masing-masing, atau gimana, kan pernah dipaksa kayak gini
hijab lah apalah gitu kan. Enggak sih, kalau dari aku terserah dari diri sendiri aja. Orang tua mah ikut baik anaknya aja, Kayak gitu ya. pengennya anaknya. Yang senyamannya ya. Iya. Kalau Tapi lain juga kalau kadang pakai di tempat tertentu juga pakai. Kalau lagi kuliah juga pakai. menyarankan pernah Iya. tapi nggak memaksa. Kayak gitu nyaran Kadang pasti. iya. Pasti kan orang tua pengen Setiap yang orang terbaik. tua pasti. Iya gitu. Kadang juga disuruh, tapi dari diri sendiri belum bisa buat terus-terusan pakai hijab. Tapi ada nih kan yang namanya umur kan gak ada yang tahu ya kak ya, takdir juga gak ada yang tahu. Pernah nggak sih rasa ketakutan, ya Allah gini saya belum bisa ngelaksanain kewajiban saya gitu, gimana seandainya saya dipanggil tiba-tiba sedangkan saya belum ngelaksanain kewajiban saya? Pernah nggak sih punya rasa ketakutan kayak gitu, khawatiran kayak gitu kan, masa saya mau gini-gini terus gitu, atau memang sama sekali belum ada niatan untuk ke jenjang pakai atau menutup aurat gitu? Kalau rasa gitu pasti setiap manusia ada ya. Cuman ya balik lagi, kadang kayak susah aja gitu. Emang Karena- belum konsisten dari diri kan, emang susah ya kan. Pasti kan kebanyakan ngerasanya kayaknya kan masih belum pantas, ke akhlak juga belum baik, kebanyakan kayak gitu nanti. Soalnya kan kebanyakan juga orang sekitar kurang support, kayak nanti Iya. saya pakai hijab karena nggak kuat mental lepas lagi dan Iya. lain hal. Nanti juga kadang omongan saya nggak sesuai pakaian saya, tingkah laku saya nggak sesuai pakaian saya. Soalnya kan banyak banget juga sekarang, contohnya mungkin yang lagi viral-viral gitu, banyak juga yang pakai hijab tapi ya mencorek rasa hijab itu sendiri karena kelakuannya. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa karena imbasnya karena kelakuan mereka yang belum bertanggung jawab atas pakaian mereka. Mungkin takutnya jadi dampak buruk, mungkin ya masih hati-hati mungkin kembali ke akarnya seperti Iya. itu ya. Tapi apa namanya, apa ya, kakak pribadi nih, niatnya yang sesungguhnya gitu kan nunggu niat ada yang benar konsisten, mungkin kata kakaknya ya. Seandainya niat itu mungkin nggak datang nih, nggak kakak apa kan kata orang kan hidayah itu dijemput, apa hidayah, nunggu hidayah kebanyakan, tapi kan sebenarnya kan hidayah itu dijemput bukan ditunggu gitu kan ya. Kalau kita terus kan kebanyakan alasan nanti deh kak nunggu hidayah dulu gitu, nunggu siap dulu, tapi nggak pernah berproses gimana gitu kan. Tapi kan kembali ke haknya kakaknya juga masing-masing. Tapi kalau saran saya sih jangan ditunda-tunda aja gitu. Tapi kan ya katanya saya belum baik, belum pantas berhijab, kebanyakan juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kan hijab itu bukan hanya untuk orang baik gitu, tapi wajib buat yang mengaku muslimah gitu. Di sini kak, saya nggak bermaksud untuk menasihati atau lebih baik dari kakak berdua, enggak ya. Setiap orang kan punya dosanya masing-masing gitu kan. Tapi di sini kan sama-sama mengingatkan, mungkin ada sesuatu yang saya bisa ambil dari kakak, mungkin ada sesuatu juga yang kakak bisa ambil dari saya gitu kan, kembali ke diri kita masing-masing juga gitu. Tapi sebenarnya orang tua itu nggak membutuhkan harta. Orang tua itu membutuhkan tanggung jawabnya sebagai anak, apa ya, apalagi kan seorang ayah gitu kan. Kalau anak perempuannya keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka ayahnya yang dijamin nerakanya. Itu Allah sendiri yang bilang gitu kan, apa ya, menampakkan satu helai rambut saja sedangkan kita udah berhelai-helai rambut. Itu kasihan ayah udah kerja banting tulang buat kita, apa ya, tapi dia udah dijamin nerakanya karena ulah kita. Padahal kan surga ayahku tanggung jawabku gitu kan. Mungkin juga nanti deh kalau saya udah siap, saya bakal berusaha berproses kok. Tapi kalau kita selalu menunggu kata nanti, sedangkan umur kan gak ada yang tahu ya. Nanti saya setelah 1 tahun lagi deh, mungkin 2 minggu lagi deh. Tapi pertanyaan khususnya, yakin gak 1 jam lagi kita ngejamin diri kita masih bisa hidup gitu? Allah udah kasih kita waktu kan, udah kasih kita kesempatan banyak banget, bahkan kakaknya masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa senang-senang tertawa lepas. Itu tandanya apa? Allah kasih kita kesempatan berubah gitu kan. Mau sampai kapan saya harus menunggu, kata Tuhan, mau sampai kapan? Jangan sampai kan udah waktunya tiba kamu nggak ambil kesempatan itu, akhirnya Allah yang mengambil kesempatan hidup kita untuk seterusnya. Jadi Allah ambil semua nikmat yang ada di hidup kita gitu. Kalau apa ya, kebanyakan orang kan kerja atau kuliah, berpendidikan dan lain-lain untuk menggapai rezekinya, suksesnya gitu, mau ngebahagiain orang sekitar. Kalau kita mengajar dunia, kita pasti dapat dunia. Tapi kalau kita ngajar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat. Kita maunya gimana? Kalau kita ngajar dunia, kita nggak dapat akhirat, Pak. Tapi kalau kita ngajar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat, kayak gitu kan. Kebanyakan juga nanti kalau saya tertutup nanti, soalnya kan bidang saya di sini, nanti nggak sesuai pekerjaan saya kehilangan pekerjaan saya. Kebanyakan kayak gitu, mungkin takutnya kehilangan pekerjaan.
Tapi insya Allah kalau kita meninggalkan yang buruk, Allah ganti yang lebih baik. Saya juga sama dulu gitu, saya mikir seorang saya nggak mungkin kayaknya berhijab, nggak mungkin, soalnya udah nyaman kayak gini. Soalnya orang-orang sekitar, kamu bagusan nggak usah pakai hijab deh, gini, nggak usah sama menafik, mungkin 3 hari dipakai itu dilepas lagi gitu, cuma mainin pakaian aja, gitu aja omongan orang itu. Jadi mental itu terus down, kadang bertahan 3 hari habis itu lepas lagi, coba lagi bertahan lagi, lepas lagi, karena nggak kuatnya omongan orang gitu kan. Terus kayak ngerasa pergaulan itu juga nggak nge-support kita, karena teman-teman kita kan gini-gini aja gitu kan. Jadi malu lah kalau saya nanti tertutup, gimana cara ngumpulnya gitu kan, malu nanti dikira soalim lah apalah gitu kan. Padahal kan kadar ukurnya sifat orang kan bukan dari pakaian gitu kan. Cuma apa salahnya kalau ini contohnya ya, kita udah belum baik, terus kita belum tutup aurat gitu kan, udah nggak ada nilai plusnya sama sekali. Tapi meskipun kita belum baik, tapi kita melaksanakan tutup aurat, setidaknya ada nilai plusnya gitu. Masalah kewajiban dan perbuatan kan suatu hal yang berbeda. Perbuatan itu urusan kita dengan Tuhan gitu. Tapi masalah kewajiban itu wajib kita pakai gitu. Mau kayak gimana, mau pencuri sekalipun kita, mau penjahat sekalipun kita, mau pencuri sekalipun kita, dan seburuk apapun kita wajib memakai pakaian itu. Di sini berproses kembali ke kakaknya gitu kan, kakaknya cantik, kakak berdua ini cantik gitu kan. Masa Allah udah kasih tubuh yang sempurna buat kakak berdua, Allah kasih kakak nikmat keluarga yang sayang sama kakaknya, Allah kasih kakak kesehatan yang melimpah sampai akhirnya bisa senang-senang sekarang. Jangan tunggu Allah murka, nanti nafasnya udah di kerongkongan, Allah ambil semua nikmat dari kakak, kan udah nyesel gitu kan ya. Kakaknya cantik gitu, apalagi kan Rasul kita memperjuangkan pakaian itu mati-matian gitu kan ya. Sedangkan mungkin di agama lain nggak semanis agama kita, mungkin ya nggak seluas agama kita. Mungkin Islam itu kenapa sih terlalu ngekang banget terhadap perempuan, harus kayak gini, harus kayak gitu, nggak boleh gini, nggak boleh kayak gitu. Sedangkan agama lain kok bebas gitu. Itu tandanya dalam Islam Allah menghormati perempuannya, Allah menghargai perempuannya agar dilindungi gitu kan, agar dilindungi tubuhnya gitu kan. Kebanyakan sekarang kan perempuan korban pelecehan, korban pembunuhan, terus kekerasan dan lain-lain hal, mungkin sudah kita lihat di media sosial. Kenapa? Mungkin kita nggak bisa salahin dari laki-laki tersebut, bisa jadi pakaian kita yang mengundang mereka untuk nafsu sama kita. Mungkin juga menutup aurat tidak meminimalisir kita tetap diganggu, mungkin tetap dilecehkan. Banyak juga kok yang pesantren dicabuli sama gurunya, banyak juga. Tapi setidaknya kita minimalisir untuk kalau membuka aurat terus kita dilecehkan, kita udah dapat dosa buka aurat, udah dapat dosa dilecehkan. Tapi kalau kita menutup aurat terus kita dilecehkan, kita dapat pahala dari yang melecehkan, sedangkan kita nggak dapat dosa. Itu enaknya lah kalau kita menutup aurat. Jadi kita udah melindungi diri kita ya Allah gitu, tapi saya masih dilecehkan gitu. Kita dapat pahala dari itu, kita dapat pahala dari yang melecehkan, dapat pahala menutup aurat. Itu aja sih. Nah, tadi kan kakak mungkin masih agak risih buat tutup aurat gitu. Kalau saya ajakin kakaknya coba buat tutup aurat gitu kan, mau nggak? Coba sebagai renungan, ini kakaknya dapat pahala loh. Mungkin juga buat ayah. Oh, boleh ya? Udah berapa lama udah nggak pakai gitu lagi? Maksudnya kayak gamis gitu, tutup banget gitu. Satu aja. Baru sih kak, baru aja. Terus kalau kakaknya? Udah lama banget. Udah lama banget ya. Terus Aku kalau di rumah pakai gamis. Kalau di rumah sering pakai gamis gitu. Cuman kalau di sini Udah ya. kadang-kadang kalau pengen juga masih pakai. Cuman kalau lagi nggak, akhir-akhir ini sih lagi nggak pengen banget. Nggak tahu kenapa. Mungkin kita lagi diuji juga, iman kita lagi diuji sama Allah. Karena kan apa sih tujuan kita hidup di dunia ini, kebanyakan kan udah dijelaskan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hidup itu adalah mati. Kita udah gak ada tujuan lain kecuali mati gitu kan. Apa lagi sih yang kita kejar? Sukses. Ya udah, gak ada, cuma mati ujung-ujungnya gitu. Sedangkan orang yang selalu merasa bakal hidup, besok saya masih bangun deh, saya mau aktivitas, saya mau ke sana, saya mau pergi ke sana, saya ada wacana ke sini. Sedangkan kita nggak tahu nanti kita 1 jam lagi masih bisa dikasih hidup sih nggak sih? Kalau kita sadar
ya Allah, seandainya 5 menit lagi saya mati gimana, saya belum bisa bawa apa-apa, saya belum ada pahala, sedangkan sholat aja saya masih bolong-bolong, saya masih ngelawan sama orang tua saya gitu. Saya mau bawa apa kalau saya dipanggil tiba-tiba gitu kan. Sedangkan kebanyakan banyak sekarang kan contohnya gak ada apa-apa, sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Itu biasa diambil contoh, ya diambil pelajaran aja. Kalau yang namanya kematian tuh nggak mandang usia tua dan muda gitu. Balita aja kalau udah waktunya, ini udah waktumu kamu lahir di dunia, tapi diambil lagi sama Allah gitu. Sebagai peringatan aja kak. Boleh ya kak ya? Ikhlas nih kak? Iya. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وياك Masya Allah. Jadi yang tadi awalnya kebuka jadi lebih tertutup lagi gitu kan. Ini kewajiban. Kalau pakai cadar pernah coba nggak kak? Enggak. Pernah. Tapi sering nggak ngeliat cewek-cewek cadar entar di media atau di mana gitu? Sering nggak? Kalau tanggapan kakak pribadi kalau ngeliat cewek-cewek yang udah bercadar atau tertutup tuh gimana sih perasaannya gitu kan? Biasanya kan orang mikirnya nggak kepanasan nggak sih atau gimana gitu? Kadang tuh mikir kalau makan gimana ya. Gitu. Kalau makannya gimana ya pasti kayak bingung aja. Nah kakak kan belum pernah coba pakai cadar nih. Kalau sekarang benar-benar berubah transformasi dengan first time kakak cobain pakai cadar mau nggak? Boleh. Boleh ya. Ini tertutup banget, udah temennya nih kak. Keren lah udah. Aku merasa terenyuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu. Masya Allah. Buat kakaknya, maaf tadi saya nggak cuma ada satu pakaian. Mungkin nanti kakak mungkin lain kali, mungkin di lain kesempatan kakak bisa merubah dirinya sendiri gitu. Saya doakan semoga cepat berubah gitu aja sih. Dan kakaknya cantik banget kayak gini, Masya Allah. Sebenarnya apa kan wanita itu kan fitnah terbesar di dunia, udah tahu mungkin ya, fitnah terbesar bukan hanya apa yang wajah juga bisa menjadi fitnah terbesar, tapi tidak diwajibkan kan memakai cadar, tapi bisa wajib juga, bisa jadi sunnah kembali ke diri kita sendiri. Cuma kalau memang belum mampu atau belum bisa melakukan gak apa-apa, yang penting yang wajib dulu tutup aurat dulu, pakai hijab yang besar. Bukan pakai hijab itu kalau saya udah pakai hijab berarti sudah tutup aurat, enggak, belum tentu. Karena dalam Islam itu kan menutup aurat kan harus sesuai syariat, hijab yang besar, pakaian yang besar. Sedangkan banyak banget sekarang yang berhijab cuma dijadiin fashion. Mohon maaf ya, mereka masih pakai celana jeans, masih nampak dada, masih ingatan, cuma ya udah jadiin fashion aja gitu. Kadang tuh sekarang kalau ini loh kak, pakai hijab pas minat tapi rambutnya nih. Iya, disengaja dikeluarin gitu, banyak banget gitu. Mereka berhijab, berkedok hijab, tapi tidak berhijab sama sekali. Karena di dalam Islam itu kan menutup aurat kan harus sesuai syariat, pakaian yang lebar, nggak boleh ngetat, nggak boleh membentuk tubuh gitu. Intinya hijabnya juga harus menutupi dada. Kenapa sih di neraka itu kebanyakan penghuninya wanita? Karena kebanyakan mereka berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu seperti apa kak? Membentuk tubuh gitu kan. Mereka pakai hijab kok, tapi masih ada juga yang pakai gamis tapi masih ngetat banget gitu, masih kelihatan dadanya, masih kelihatan pahanya. Sedangkan dalam Islam kita harus diwajibkan pakai pakaian besar. Gak apa-apa, mending kita nyapu lantai daripada itu kita nyapu lantai gamis kita dapat pahala. Wah, mau mana sih? Meskipun kita yang tertutup ini dianggap udah kebanyakan, kalau orang cewek-cewek tertutup tuh pasti udah alim ya, udah soleh pasti ini. Enggak, menutup aurat itu bukan jaminan kita udah baik, enggak. Tapi setidaknya kita sadar ini loh kewajiban kita. Sedangkan kita sadar 24 jam kita nggak bisa menghindari dosa gitu. Oke, gimana pun kita udah 24 jam udah dosa terus kita udah dosa kita ngalir terus dengan buka aurat gitu kan. Setidaknya kita menutup aurat kita dapat pahala gitu aja sih.
di sini sebagai renungan aja kak ya, kalau ada salah kata jangan diambil hati gitu kan. Kalau baiknya itu datang dari Allah, kalau buruknya dari saya sendiri gitu kan. Sama-sama menasihati, maaf banget udah ganggu kakak berdua jalan-jalan kayak gitu ya, nggak apa-apa kan, untung-untung dapat pahala gitu kan. Saling menghargai satu sama lain kan, mau diambil kembali ke diri hak kakak masing-masing gitu, mau diteruskan atau enggak kembali ke hak kakak gitu. Di sini sama-sama mengingatkan aja gitu aja sih, ini kewajiban kita yang harus kita perjuangkan gitu. Kita udah hidup di akhir zaman gitu kan, kita juga nggak tahu kan kapan juga datangnya jodoh kita gitu. Kita harus bisa, jodoh kita itu kan cerminan dari diri kita. Mau pasangan yang baik, mau pasangan yang soleh, perbaiki diri kamu itu dari sekarang. Kalau kamu mau pasangan yang buruk ya udah terus aja bermain-main dengan dunia yang nggak ada habisnya. Itu aja sih pesan saya. Lagi makasih loh. Terus lagi saya ucapin maaf banget udah buat kakaknya kaget, risih tadi. Saya juga makasih udah diingetin. Sama-sama. Banyak hal yang kita nggak tahu jadi tahu dari kakak. Alhamdulillah gitu kan, sama-sama belajar kan. Saya juga banyak yang juga sama-sama belajar, ada juga hal baik yang bisa saya ambil dari kakaknya gitu, ada juga mungkin hal baik yang bisa diambil dari saya gitu. Itu aja sih. Semoga kedepannya lebih baik lagi sih. Itu aja sih pesannya. Semoga Ketemu lagi, kita udah istiqomah ya. amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Soalnya kan mungkin kalau kakak berpakaian seperti ini bukan berarti dalam pandangan saya kakak buruk, enggak. Tapi di sini saya sayang sama saudari saya mau pengen saudari saya bertambah dengan menutup aurat gitu aja. Itu aja sih kak. Semoga sehat selalu, jaga dirinya, jangan sampai jadi korban kayak wanita-wanita di luar sana gitu. Jaga pakaiannya gitu kan ya. Karena apa ya? Jangan takut jelek dengan memakai pakaian yang tertutup. Kakaknya cantik berdua kok gitu. Ini udah cantik kayak gini.